Ilmu Allah itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dan di Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah sekarang orang-orang itu dikaji terus Al-Quran. Terus menuntut ilmu. Dan itu ya. Padahal yang dibaca itu tetap aja nggak berubah. Itu aja. Ya kan? Makanya sesungguhnya itu peningkatan pemahamannya itu tadi bukan kamu dibaca terus. Tapi peningkatannya itu dari keimanan. Jadi yang ditingkatkan itu bukan kita terus membaca kitab. Gitu. Tapi didasari keimanan yang utuh dulu. Ya, dengan keimanan yang 10%, nanti pemahamannya cuma 10%. Kalau 20%. Gitu. Jadi nanti apa yang kita baca itu tadi pemahamannya meningkat. Padahal yang dibaca ya tetap itu aja. Nah itu istilahnya isi yang ada di dalam Quran yang sirri itu akan muncul, akan nampak untuk menambah kemantapan kita meyakini ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, makanya orang berbeda-beda. Karena berbeda itu bukan ilmunya berbeda. Berbeda itu karena tingkat keimanannya yang nggak sama. Gitu? Makanya tasawuf itu utama tuh jadi itu imanakum bikasabi qaulila ilaha illallah, utuhkan dulu imannya. Kalau imannya nggak utuh, pengetahuannya itu sama dengan kamu cuma menghafal pengetahuan itu. Dan bahayanya tanpa iman kamu punya pengetahuan, tidak bedanya seperti Stok Nugrohonya yang menghafal Quran itu. Tidak bedanya seperti ulama-ulama ulama jahat. Bahkan dia bukan mendapatkan manfaat dari Quran itu, dia mendapatkan laknat dari Al-Quran itu karena dipakai untuk kepentingan hawa nafsunya. Nah, makanya imannya yang jadi walaupun pengetahuannya itu nggak banyak, kalau imannya sudah utuh, itu otomatis penyerapan ilmu itu mudah. Sesuai dengan dalilnya di Anfal itu. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Yang dipanggil oleh Allah juga yang diberi motivasi ya orang-orang beriman. Nah makanya ulama tasawuf itu khususkan lebih fokus kepada menjaga, meningkatkan iman itu dengan zikir la ilaha illallah. Nah, itu makanya dengan kenapa orang-orang tarekat khususnya Qadiriyah Naqsabandiyah itu selalu la ilaha illallah itu terus menjaga keutuhan iman jangan sampai kurang. Supaya daya serapnya itu jadi dari mana saja pengetahuan yang disampaikan itu tadi dia akan menambah imannya terus. Sehingga pemahamannya terus meningkat. Nah, makanya kelemahan kebanyakan orang menuntut ilmu tapi faktor keimanannya, faktor tauhidnya itu tidak dijaga. Sehingga hasilnya kadang-kadang pengetahuannya banyak, ya, dia merasa banyak padahal pengetahuannya itu yang dia nikmati atau dia bisa itu sedikit. Tapi kalau imannya bagus, utuh, yang diterima sedikit tapi langsung bisa mencukupi kekurangannya. Makanya orang tasawuf itu fokus ke situ. Untuk menguatkan imannya juga membersihkan tauhid. Nah, maka dari itu ilmunya sedikit, imannya kuat, itu
yang sedikit ini bisa menyelesaikan masalah. Apalagi kalau sudah banyak, sedikit aja sudah bisa berbuat sesuatu yang menyelesaikan yang banyak. Ini kadang-kadang banyak, tapi tidak disertai iman yang utuh. Menyelesaikan masalah kecil aja nggak bisa. Nah, di sini. Makanya orang-orang beriman itu tidak boleh minder, tidak boleh minder, tidak boleh merasa rendah diri. Walaupun ilmunya sedikit. Sebab kata Allah, jangan kamu minder, jangan kamu merasa rendah. Kalau kamu beriman, kamu lebih tinggi dari orang-orang itu. Walaupun pengetahuan itu sedikit sangat sedikit. Nah, faktor keimanan itu yang menjadi dasar. Makanya kenapa orang tarekat itu selalu tiap sholat berpikir mengutamakan la ilaha illallah, karena disitulah satu-satunya dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, utuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka itu menjadi dasar. Jadi nanti semua ilmu sampaikan ayat-ayat Allah langsung otomatis. Nah, ini banyak disampaikan nggak bisa. Dia terima pengetahuannya, dia sudah laksanakan, gitu. Tapi nilainya 0. Contohnya siapa? Pada zaman Rasulullah sudah ada, yaitu orang-orang Badui yang datang kepada Rasulullah. Kami sudah beriman. Rasulullah dibisiki oleh malaikat Jibril, katakan Muhammad, dia belum beriman, iman belum menyentuh. Dia masih berislam, masih taat kepada Islam. Sholat juga, ya, puasa dilakukan, tapi iman belum menyentuh. Jadi harus tahu yang dilaksanakan itu Islam. Jadi bukan iman. Dikira kalau orang sudah melakukan sholat, puasa, zakat itu sudah iman. Belum tentu. Buktinya orang Badui itu sudah melaksanakan, tapi kalau imannya yang belum menyentuh, maka disuruh memperbaiki supaya apa yang dijanjikan Allah itu akan dipenuhi. Janjinya oleh Allah itu pahala yang utuh diberikan kepada orang. Makanya disuruh benahi apanya itu. Sholatnya sudah masalahnya, puasanya sudah. Bahkan dia merasa dengan sholat itu dan sebagainya dia padahal kata Rasulullah yang disuruh sampai kalau mereka Jibril, iman belum menyentuh. Nah, itulah salah satu ternyata iman ini harus menjadi dasar.